Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'd. Anak-anak kelas 4 yang Pak Guru banggakan, untuk pertemuan kali ini Pak Guru mau memberikan materi pembelajaran Imla atau dikte Arab. Sebelum Pak Guru memberikan materi latihan dikte Arab sebagaimana biasanya, terlebih dahulu Pak Guru mau menerangkan tentang penjelasan pertemuan yang kemarin. Di antaranya mengenai penulisan Al-Qamariyah, Al-Syamsiyah, tak marbutah, tak mamdudah. Dan perlu Pak Guru jelaskan juga di sini mengenai penulisan huruf jar. Ini perlu Pak Guru jelaskan lebih-lebih dalam penulisan huruf jar jika dirangkai dengan kalimat lain. Dalam penulisan huruf jar ini harus sesuai dengan kaidah penulisan huruf jar. Anak-anak, huruf jar yang perlu Pak Guru terangkan di sini antara lain ila, ala, fi, min, an, bi, li. Perhatikan, dihafalkan cara penulisannya dengan betul. Anak-anak, mari kita masuk ke materi penjelasan tentang penggunaan penulisan huruf jar. Perhatikan dengan baik. Untuk contoh yang pertama, seperti ilal madrasati. Di sini kita melihat ila ditulis berdiri sendiri sesuai dengan kaidah penulisan huruf jar. Al-madrasati berdiri sendiri seperti keterangan tentang Al-Qamariyah dalam pertemuan kemarin. Sedang taknya di sini ditulis tak marbutah karena tak berada sesudah huruf yang hidup. Karena tak ditulis setelah huruf yang hidup. Maka penulisan ilal madrasati bacanya ilal madrasati. Ila berdiri sendiri, al madrasati berdiri sendiri. Dalam bacaannya alifnya al tidak terbaca. Tapi dalam penulisannya tetap harus ditulis. Jadi anak-anak tidak boleh menulis seperti ini. Ilal madrasati. Ini contoh yang salah karena tidak ada alifnya. Atau ditulis seperti ini. Ilal madrasati. Ini juga contoh salah karena disambung semuanya. Ini berlaku dengan huruf-huruf jar yang lain seperti ala dan fi, juga seperti yang tersebut di atas. Contoh al-kitabu alal maktabi. Di sini ala huruf jar berdiri sendiri, al-maktabi berdiri sendiri. Tidak boleh dirangkai dan dengan huruf setelahnya. Sedangkan huruf jar min, an, li, bi masing-masing memiliki bentuk penulisan yang berbeda. Min bisa mina, nunnya di fathah seperti contoh minal madrasati. Nunnya berubah menjadi fathah. Atau ditulis nunnya disukun seperti contoh min qaryatin.
An juga bisa berubah menjadi ani. Nunnya di kasroh. Contoh anil baiti. Ini bisa berubah jika bertemu dengan al. Sekarang huruf jerli ini bisa berubah berbeda jika bertemu dengan al atau tidak. Contoh li komarin. Jika bertemu al, lil komari. Kalau ditulis seperti ini, lil komari, salah. Li digandeng, alifnya al dibuang. Alifnya al dibuang dulu, baru lamnya digandengkan. Kemudian kalau huruf jar bi, kalau digandengkan dengan al, alif lam, cara penulisannya baknya disambungkan, digandengkan dengan alifnya al. Contoh bil kolami, alifnya disambung dengan bi. Jadi alifnya masih tetap, tapi baknya disambungkan dengan alif. Bil kitabi, contoh lainnya, bil kitabi, billahi. Penulisannya baknya disambungkan dengan alifnya al. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan dari Pak Guru. Kita masuk ke sesi latihan. Apa anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita mulai pertanyaan yang pertama. Dengarkan dengan baik. Soal nomor 1. Kita baca 3 kali, didengarkan dulu. Kalau Pak Guru sudah memberi aba-aba untuk nulis, baru ditulis. Yang pertama, ad-daftaru alal maktabi. Saya ulang lagi, ad-daftaru alal maktabi. Sekali lagi, didengarkan anak-anak. Ad-daftaru alal maktabi. Silahkan ditulis. Baik, kata selanjutnya, an-najmu fis samai. An-najmu fis samai. Sekali lagi, didengarkan. An-najmu fis samai. Silahkan ditulis. Yang ketiga, didengarkan. Sami'tu bil udhunaini. Sami'tu bil udhunaini. Saya ulang sekali lagi. Sami'tu bil udhunaini. Silakan ditulis. Soal yang keempat, didengarkan. Roja'tu minas suqi. Roja'tu minas suqi. Roja'tu minas suqi. Yang terakhir soalnya, didengarkan. Lil fuqara'i wal masakini. Lil fuqara'i wal masakini. Saya ulangi lagi. Lil fuqara'i wal masakini. Silahkan ditulis. Cukup sekian dulu penjelasan dan latihan imla hari ini. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik.
Untuk tugasnya difoto, kemudian bisa dikirim lewat WA ke nomor Pak Hasan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.